Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali melaksanakan pengajian rutin malam Kamis kita, yaitu Mudzakaratul Ilmiyah, yang akan dibawakan dua santri, dua guru kita pada malam hari ini nantinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya selaku MC pada malam hari ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga acara rutinitas kita berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun santri kita, guru kita yang akan mengisi pengajian pada malam hari ini ialah yang pertama guru kita Muhammad Rifali Abror, yang mana saat ini Sidin duduk bersama kami di kelas 2 Aliyah. Beliau merupakan salah satu syekhina yang mana keilmuan beliau sangatlah masyhur di kalangan orang-orang Tenggarong. Kitab yang akan beliau baca pada malam hari ini adalah kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, buah karya Syekh Nusantara Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Langsung saja kepada akhina fillah Syekh Muhammad Rifali Abror At-Tenggarongi, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Amma ba'du, adapun setelah itu dari pembahasan kita dari minggu kemarin. Fa innal mu'minal kamila, maka sungguh seorang mukmin yang kamil, yang sempurna, fi imanihi, pada imannya, wahwa, dan bermula dia itu al mu'minu haqqan, yaitu sebenar-benarnya mukmin atau mukmin sejati. Man kamulat, seseorang yang sempurna, fihi, padanya, syu'abul imani, cabang-cabang ilmu. Perlu kita ketahui, mukmin dengan muslim itu adalah suatu hal yang berbeda. Mungkin di luar sana banyak orang yang menyamakan mukmin dengan muslim, tetapi mukmin dengan muslim itu adalah suatu hal yang berbeda. Mukmin sudah pasti muslim, tetapi muslim belum tentu mukmin. Dari pernyataan ini muncullah pertanyaan, apa bedanya mukmin dengan muslim? Yang pertama, perbedaannya lah, muslim, seseorang itu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini cukup
sudah dikategorikan dalam keadaan masuk ke agama Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah dikategorikan masuk dalam agama Islam. Berbeda dengan mukmin. Mukmin seseorang yang tidak hanya mengucap dua kalimat syahadat saja, tetapi juga dia mempunyai iman yang teguh dan konsisten. Itu pernyataan yang pertama. Yang perbedaan keduanya nih. Perbedaan kedua, mukmin dengan muslim itu, muslim ada kaul ya, ada kaul. Wa fi qaulin khabaru sahihin. Nah, mukmin itu muslim itu seseorang yang bisa jadi hanya identitas luar saja. Maksudnya apa? Kalau ujar orang-orang tuh Islamnya tuh hanya di KTP. Nah, berbeda dengan mukmin. Mukmin adalah seseorang yang mempunyai iman yang kuat di dalam hatinya, lisannya dan tindakannya. Semuanya menentukan bahwa ia tuh beriman. Wa huwal mu'minu haqqan man kamulat bihi syu'abul imani. Dan seseorang yang mukmin sebenar-benarnya adalah seseorang yang sempurna padanya cabang-cabang iman. Seseorang yang beriman itu kita tidak tahu apakah bujur-bujur beriman apakah tidak, karena itu hanya di batinnya. Yang bisa kita ketahui adalah orang itu muslim apakah adanya. Karena muslim cukup mengucapkan dua kalimat syahadat saja sudah dikategorikan muslim. Berbeda dengan mukmin. Mukmin itu iman lah. Iman itu artinya kan percaya. Percaya itu hanya di dalam hati. Seseorang yang dikategorikan mukmin itu yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Ta'ala. Waman nakosot, dan barang siapa nakosot berkurang ia minhu daripadanya wahidatun, satu cabang pun, minha daripadanya itu syu'abul imani. Nakoso niscaya berkurang juga min imanihi daripada imannya, bihasa biha dengan sekira kadar cabang yang kurangnya itu. Wal ma'muru, dan sesuatu perkara yang diperintahkan. Dalam kurung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ala nau'aini, terbagi atas dua macam. Yang pertama fardun, fardu, yaitu suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua. Yang kedua mandubun, yaitu suatu anjuran, dalam kurung mandub. Fafil fardi, maka pada fardu itu di dalam usul fikih, di dalam kitab bayan adalah khitabullahi ta'ala yaqtadil fi'la iktidaan jaziman, yang artinya titah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut akan mengerjakan dengan sesuatu tuntunan yang jazim, tetap jazim, mengikat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110. Aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Dari sini aqimus salata itu sudah jazim sekali. Aqimu adalah fi'il amar yang menetapkan dengan perintah sesuatu yang jazim. Aqimus shalah. Salat itu adalah contohnya nih lah, salat. Salat itu sesuatu yang ibadah yang kada bisa ditinggalkan. Sampai-sampai Nabi itu berkata, kalau kada bisa juga kada bisa bekadipin barang yang sholat tuh. Kada ada dalil
yang mengatakan salat itu boleh ditinggalkan. Yang ke fafil fardi, maka pada fardu ubudiyatul ittirari, ada penghambaan yang bersifat keharusan dalam kurung paksaan. Wafin nafli, dan pada nafal amalan sunnah, ubudiyatul ikhtiyari, yaitu mengandung penghambaan yang ikhtiar secara pilihan, suka pilih. Wasumnya, dan dinamakan ubudiyatul ikhtiyari naflan, akan sebagai nafal, li'annahu, karena bahwasanya zaidun adalah tambahan alal asli, atas asal pokok. Kama, sebagaimana, innaka, engkau, sungguh engkau, innaka ulun artikan kita ajalah supaya nyaman, innaka sungguh kita, zaidun adalah tambahan, fil wujudi, pada wujud. Karena kanallahu adalah Allah telah ada sebelum kita, wala anta, dan kita itu belum ada. Summa, kemudian, kunta, kita dijadikan, fa anta, maka kita itu naflun, ai zaidun, tambahan, fi wujudillahi ta'ala, pada wujudnya Allah ta'ala. Fala budda, maka tidak boleh tidak, laka, bagi engkau, min amalin, daripada suatu amal, yusamma, dinamakan ia naflan, sunnah, wahwa, dan dia itu asluka, yang berkaitan dengan dirimu. Wala budda, dan tidak boleh tidak, laka, bagi engkau, min amalin, daripada suatu amal, yusamma, dinamakannya itu fardon, fardo, wahwa, dan bermula dia itu aslu wujudil wajibi al wujudi, yang sesuatu asal yang ada, yang wajib ada setelah ada. Wahwa aslu wujudil wajibil wujudi, dan dia yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pokok keberadaan yang wajib ada. Wahwa, dan bermula dia itu Allahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Fafi ada il fardi, maka pada melaksanakan fardu, antalahu, engkau adalah oleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan fardu di sini kan ubudiyatul ittirari, yaitu fardu itu adalah suatu penghambaan yang secara paksaan. Kita kada boleh kada, pokoknya harus kita kerjakan itu untuk semuanya untuk Allah. Tapi di sini kada ada pemahaman kalau Allah itu membutuhkan kita lah. Ini semuanya berbalik semuanya kepada kita juga. Tapi di sini penjelasannya seperti itu. Wafi adain nafli, dan pada melaksanakan sunnah, anta laka, engkau, bagi engkau. Maksudnya kita mengerjakan sunnah kan ubudiyatul ikhtiyari, ibadah yang suka pilih. Setelah kita mau pilih apa kada, itu kebaikannya untuk kita juga. Semisalnya tuh ya dalam usul fikih kan an-nadab. Nadab itu khitabullahi ta'ala yaqtadil fi'la iqtidaan, tapi ghairu jaziman. Kada ghairu jaziman, kada pasti, kada mengikat. Contohnya apa? Yaitu contohnya surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 202. Yang masalah hutang piutang nih. Langsung aja faktubuh, yang artinya maka tulislah, hunya itu ke hutang. Hutang bentuknya itu perintah, tetapi hukumnya sunnah karena ada qarinah di ayat yang sama, yaitu fa in amina ba'dukum ba'dun fal yu'addil ladzi au apa nih? Wa in amina ba'dukum ba'dun fal yu'addil ladzi u'tumina amanatahu. Yang artinya tuh jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, ini masalah hutang-hutang, maka hendaklah orang yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya. Kita mempunyai hutang, kalau kita percaya dengan kawan yang kita hutang ini, kada perlu kita
minta tulisan bukti untuk kalau nyani ada berhutang sama kita. Tapi kalau kita kada percaya, kada apa-apa juga menulis buktinya. Itu. Wal manhiyu dan manhiyu, yaitu sesuatu yang dilarang. Allah melarang kita ala gisma ini terbagi dua bahagian. Yang pertama, nahyu hazrin, yaitu suatu larangan yang bersifat hazar, pengharaman. Di dalam yang ujar kita juga tuh haram lah. Kalau di dalam usul fikih, khitabullah ta'ala yaqtadi tarka iqtidaan jaziman. Itu haram. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu taruh sini ya. Kada kelihatan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya dan janganlah kamu memakan harta sesuatu sesamamu dengan cara yang batil. Larangan ini jelas, kada ada qarinah yang membolehkan kita untuk zalim kepada sesama kita. Hukumnya maka ditetapkan haram. Yang kedua, wa nahyu karahatin, yaitu larangan yang bersifat makruh. Larangan yang bersifat makruh yaitu kita sebut juga ya makruh karohah. Di dalam usul fikih yaitu khitabullah ta'ala yaqtadir tarka iqtidaan ghairu jaziman. Sesuatu perintah yang untuk menuntut meninggalkan sesuatu tetapi kada jazim, kada mengikat. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 6. Wala tamassul masjidah hatta tughsilu ay al-wudu. Artinya, dan janganlah kalian menyentuh dalam kurung masuk masjid sebelum berwudu. Penjelasannya, kita dianjurkan untuk masuk ke masjid itu dalam keadaan berwudu. Tetapi kada ada perintah untuk wajib kita berwudu. Dan itu dimasukkan ke dalam karohah. Jadi kada ada pengharaman di sana. Wal fardu dan fardu. Fardu ala nau'aini, terbagi atas dua macam. Yang pertama fardu ainin, yaitu fardu yang bersifat individual. Bersifat individual maksudnya kita sendiri-sendiri mempunyai kewajiban untuk menunaikan fardu tersebut. Wahwa, dan dia itu ma sesuatu yang wujiba ala diwajibkan ia ala atas kulli syakhsin, seseorang, setiap seseorang biainihi dengan pribadinya secara pribadi. Seperti contohnya sholat. Wa fardu kifayatin, dan fardu yang kolektif, bersifat kolektif, satu orang mengerjakan semuanya gugur untuk dosanya. Wahwa, dan dia itu ma iza qoma, sesuatu yang apabila telah melaksanakan oleh seseorang bihi dengannya itu fardu kifayah, al ba'du oleh sebagian, saqatul ismu niscaya jatuh dosa anil bakin daripada yang lainnya. Fa'ityanul ma'muri, maka melaksanakan yang diperintah, wa tarkul manhiyi, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, huwal imanu, itulah hakikat iman. Allazi, yang fihi padanya itu sa'adatul ibadi, terdapat kebahagiaan hamba. Wal jami'u, dan yang menghimpun, lil khairi, untuk kebaikan, kulluhu seluruhnya. An, bahwa yanwiya, ia berniat, fi jami'i, pada keseluruhan, ma ya'maluhu, sesuatu yang ia mengamalkannya, wa yatrukuhu, dan ia meninggalkannya, qurbatan, sebagai bentuk pendekatan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bizalikal amali, dengan yang demikian itu mengamalkan, wa tarki, dan meninggalkan. Wa in, dan jikalau fatatsu, seseorang itu luput, fatatsu luput, luput akannya itu an-niyatu oleh niat, fatahu niscaya luput jua kada dapat al khairu oleh kebaikan kulluhu seluruhnya. Fatahu
al khairu kulluhu, niscaya luput oleh kebaikan oleh seluruhnya. Maksudnya di sini sesuatu amal yang kita kadang niati, baik itu bersifatnya untuk khair kebaikan, kalau kita kadang meniati itu kadang akan dapat kebaikannya, karena al umuru bimaqasidiha, sesuatu perkara itu bergantung dengan makosidnya, yaitu niatnya sendiri. Kalau kita kadang meniat dengan suatu perkara itu, ya kita kadang akan dapat nilainya sendiri. Sama juga yang kata ada tuh, kita berniat hendak berbuat baik kan langsung dicatat. Itu hanya niatnya, apalagi mengerjakannya. Tetapi suatu pekerjaan tuh harus dibarengi dengan niat. Fafarraqa, maka terdapat perbedaan baina tarikin, di antara meninggalkan biniyatil qurbati ilallahi, dengan niat pendekatan diri ilallahi kepada Allah, wa tarikin, dan meninggalkan hazihin niyati, niat tersebut, bigoiri hazihin niyati, dengan selain niat tersebut, kama fil amali, seperti sebagaimana fil amali, di dalam amal. Fal fardu, maka fardu minal imani, sebagian daripada iman, min amalin wa tarkin, daripada amal dan meninggalkan, bid'u wa sab'una, yaitu berjumlah kurang lebih ada 70, wa ghairul fardi, dan selain fardu, minal mandubati, daripada sesuatu yang sunnah, wal makruhati, dan sesuatu perkara yang makruh. La yanhasiru, sesuatu yang sunnah dan makruh itu tidak terbatas jumlahnya. Al awalu, yang pertama, al imanu billahi wa sifatihi, beriman kepada dengan Allah dan sifatnya. Wa huduzu, dan serta keyakinan segala sesuatu selain dia adalah makhluk yang baru. Wa huduzu madunahu. Walillahi, maka bagi Allah Ta'ala la yufhamu, tidak dapat dipahami, ilahan, sebagai Tuhan, illa, kecuali, min haisu, daripada sekira-kira, asma'uhul husna, nama-namanya yang indah. La min haisu, tidak daripada sekira-kira, innahu, bahwasanya, mu'arron, seakan-akan dia terlepas, an hazil asma'il husna, daripada ini nama-nama yang baik, yang indah. Fala budda, maka tidak boleh tidak, min tauhidi, daripada mentauhidkan ainihi, zatnya Allah Ta'ala, wa kasrati asma'ihi, dan sekaligus banyaknya namanya, wabil majmu'i, dan dengan keseluruhan, huwal ilahu, dia itu Tuhan, yakni al ma'budu, zat yang disembah, bihaqil mustaghni, dengan hak zat yang kaya, an kulli ma siwahu, daripada selain sesuatu yang selainnya, al muftaqiru, yang bergantung yaitu ilaihi, kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ma adahu, seluruh sesuatu yang selainnya. Wasani, dan yang kedua, al imanu bimalaikatihi, iman dengan malaikatnya. Aksaruhum, kebanyakan mereka itu, fis samawati, di langit. Wahum, dan mereka malaikat itu, la ya'sunallaha, tidak tidak mendurhakai mereka itu kepada Allah,
ma umirahum, sesuatu yang sesuatu yang diperintahkan akan mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'maruna, sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Wassalisu, dan yang ketiga, al imanu, iman, bikutubi, dengan kitabnya, allati, yang unzilat, diturunkan, ala anbiyaihi, atas nabi-nabinya, minha, daripadanya, suhufu Ibrahima, lembaran-lembaran ilham Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa alaihimassalamu. Cukup sekian dari ulun, kurang lebihnya ulun mohon maaf lah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita Syekh Muhammad Rifali Abror yang telah menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau bacakan serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kepada santri kami, guru kami yang kedua, akhina fillah, Guru Arif Fajar Shodiq, kelas 1 Aliyah. Beliau merupakan salah satu ulama kota Samarinda yang bertinggalkan di Lowaduri, Ulu, Sungai Pimping. Kitab yang akan Sidin bacakan pada malam hari ini adalah kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, buah karya Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Langsung saja kepada akhina fillah Guru Arif Fajar Shodiq Al-Waduri, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Alhamdulillah, pada malam Kamis hari ini ulun diberi kesempatan daripada guru untuk mengisi pengajian yang berjudul Zakratul Ilmiah, yang ulun isikan pada malam Kamis hari ini, yaitu kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, karya Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Alhamdulillahilladzi yassiri li ibadihi subulal akhlaqi alhamidati wa fataha li qulubihim abwabat tahzibi wat tazkiyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi litakmili makarimil akhlaqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memudahkan bagi hamba-hambanya jalan menuju akhlak yang mulia, serta membukakan pintu penyucian, pintu pensucian dan pembinaan jiwa mereka. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, berserta keluarga beliau dan para sahabat beliau. Al-Fatihah li Imami Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ai haza muqaddimatun.
Ai hazihi muqaddimatun. Bermula ini yaitu sebuah muqaddimah. Alhamdulillahil karimil khallaq. Segala puji hanyalah milik Allah Al-Karimil Khallaq, yang maha mulia lagi maha pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatmimi makarimil ahlak. Dan selawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad al-mab'usi, yang diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ma jara kalamul talhis wal bayani ala sifatil awraq. Selama pena masih menuliskan kesimpulan-kesimpulan dan penjelasan-penjelasan atas mensifatkan di atas kertas. Amma ba'du, maksud daripada majara kalamut talhis, selama pena masih menuliskan kesimpulan-kesimpulan, ialah maksudnya ialah sepanjang-panjang pena walaupun sampai kiamat kelak tidak akan ada habisnya menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ay mahma yakun min syai'in ba'du. Fahaza mukhtasarun, maka bermula ini kitab Taysirul Khallaq mukhtasarun, yaitu sebuah ringkasan fi ilmil akhlak, pada menjelaskan ilmu akhlak. Wada'tuhu, ujar muallif, yang aku letakkan akan ini kitab sebagai fan litulabi sanatil ula al-azhariyah, untuk murid-murid penuntut ilmu tahun pertama Al-Azhariyah. Wasammaituhu, dan aku berikan nama ini kitab, ujar muallif, Taysirul Khallaq, yaitu yang bernama Taysirul Khallaq fi ilmil akhlak. Fakultu, maka aku katakan, wabillahil ismatu, dan dengan sebab Allah lah al-ismatu, terjaganya ini kitab. Wa biyadihi tamamun ni'mati, dan dengan sebab kuasa Allah lah sempurnanya ini kenikmatan. Kenapa bisa dibilang sempurnanya ini kenikmatan? Jadi gini, misalkan kita nih kada bisa baca kitab, lalu tiba-tiba Allah bukakan futuh kepada kita agar dapat baca kitab. Nah, itu sebuah kenikmatan. Contoh lagi nih, kayak buan kakak kelasnya nih, Muin buan Aliyah nih. Contohnya yang khusus saja. Contohnya Ridobe atau siapapun. Ini misalkan diberikan tugas untuk menyelesaikan makalah. Sebelum inya selesai, itu pasti mukanya tuh pasti merangut karena belum selesai, Bang. Coba lihat pasnya sudah selesai. Mukanya tuh berseri-seri. Tambahnya lagi mulutnya tuh mengkerucut. Nah, mana tadi? Ilmul ahlaki ibaratun, bermula ilmu akhlak yaitu sebuah ibarat daripada kaidah-kaidah atau undang-undang yu'rafu, yang dikenali
biha dengannya ilmu akhlak itu salahul qalbi wasairil hawasi. Jadi ilmu akhlak ini dikenal sebagai untuk salahul qalbi, memperbaiki hati dan memperbaiki seluruh panca indera atau perasaan-perasaan. Wa maudu'uhu, dan objek belajar ilmu akhlak ini al-akhlaqu min haitsu tahalli, akhlak berakhlak daripada sekira-kira menempati bimahasiniha dengan kebaikan-kebaikan hati, kebagusan-kebagusan hati, wa takhalli, dan membersihkan dari anqabaiha, daripada keburukan-keburukan hati. Wa samaratuhu, dan yang dapat diambil atau yang buah daripada belajar ilmu akhlak, buah daripada belajar ilmu akhlak yaitu salahul qalbi, hati menjadi baik, wasairil hawasi, dan menjadi baik seluruh perasaan atau panca indera fid dunya, di dunia. Wal fauzu bi a'lal maratibi fil akhirah, dan belajar ilmu akhlak itu mendapatkan keberuntungan bi a'lal maratibi, dengan sepaling tinggi al maratibi, martabat-martabat di akhirat. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi muqaddimah, ini pembahasan inti daripada kitab Taisirul Khalaq. Yang pertama ialah at-taqwa. Apa sih takwa itu? Definisi takwa ialah hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla. Dia adalah takwa, takwa adalah menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Jadi gini, menjunjung tinggi, maksud menjunjung tinggi perintah-perintah Allah yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, sesuatu yang diperintahkan Allah dengan baik. Misalkan salat, itu adalah sebuah ketakwaan kita kepada Allah. Seperti salat, puasa, zakat, berbuat baik kepada siapapun, itu adalah menjunjung tinggi suatu penjunjungan tinggi perintah-perintah Allah yang dijalankan. Kenapa saya bilang artikan menjunjung tinggi ini kepada melakukan dengan baik? Karena bisa saja orang itu mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa, misalkan mengerjakan sholat aja, dia tapi mengerjakan sholat, tapi dia bisa bermain-main. Nah, itu sebab ulun katakan menjunjung tinggi tadi. Fala tatimmu illa bittaholli, maka tidak bisa sempurna takwa itu illa bittaholli, kecuali dengan membersihkan dari an kulli razilatin, daripada seluruh kehinaan, wa tahalli, dan menampakkan bikulli fadilatin, dengan seluruh kefadilahan. Fahiya at-tariqul ladzi man salakahu tada, maka dia fadilah,
yaitu at-tariqul lazi, jalan, allazi man salakahu ihtada, yang apabila orang itu melalui jalan tersebut ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Wal urwatul wusqa allati man istamsaka biha naja, dan ikatan yang kuat allati man istamsaka, yang apabila orang mengerjakan itu, apabila orang berikat, istamsaka, dia bertahan, biha dengannya, naja, dia pasti beruntung. Wa asbabuha, dan sebab-sebab takwa, kasiratun, yaitu ada banyak. Minha, daripada sebahagian sebab-sebab takwa ialah an yulahidhal insanu, bahwa memandang al insanu oleh manusia, annahu, bahwasanya dirinya itu abdun zalilun, seorang hamba yang hina, wa anna rabbahu qawiyyun azizun, dan bahwa dia memandang Tuhannya itu kuat, lagi maha mulia. Wala yang bagi lizalil, dan tidak pantas bagi orang yang hina, bagi sesuatu yang hina, an ya'siyal aziza, bahwa dia menentang kepada yang mulia. Li'anna, karena bahwa nasiyatahu, karena kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Karena dahi kita itu di bawah kuasanya. Jadi sebab yang pertama daripada takwa ialah bisa saja orang itu memandang bahwasanya dirinya itu seorang hamba lagi hina, dan dia tuh memandang Tuhannya itu kuat, maha kuat, lagi maha mulia. Wa minha, dan daripada sebahagian sebab-sebab takwa, yaitu an yatadzakkara ihsanallah, bahwa mengingat oleh orang ihsanallah, akan kebaikan-kebaikan Allah ilaihi, yang diberikan kepadanya, fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan. Wa man kana kadzalika, dan barang siapa yang adalah dia seperti itu, la yang bagi, tidak pantas, an tujhada, bahwa dia itu membantah nikmatahu, akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa minha, dan daripada sebahagian sebab-sebab takwa, an yatadzakkara, bahwa mengingat oleh dia al-mauta, akan kematian. Li'anna, karena bahwa man alima annahu sayamutu, karena bahwa orang yang berakal dia itu mengetahui annahu, bahwasanya dirinya itu sayamutu, akan mati. Wa annahu, dan bahwasanya wa annahu, dan bahwasanya mati, laisa amamahu, tidaklah satupun, amamahu, di depannya itu, ilal jannatu, kecuali surga, awin naru, atau neraka. Ba'asahu, yang mengiringi oleh kematian itu, akan dalika, akan kepada surga, ilal a'mali as-salihati, kepada amal-amal yang baik, hasbil istita'ati, sekira-kira berbuat taat, wa minal a'mali, dan daripada amal-amal yang soleh, amal-amal soleh, yaitu satu, musa'adatul muslimin, menolongi orang-orang yang muslim, wa nazru ilaihim,
dan memandang, yang kedua wan nazru ilaihim, dan memandang kepada mereka orang muslim bi'ainil atfi, dengan pandangan yang lemah lembut, warahmati, dan penuh kasih sayang, khususan idza sabaqa minhum, hal keadaannya khusus apabila telah lalu minhum daripada mereka ihsanun ilaihi, kebaikan kepadanya. Nah, jadi daripada sebab-sebab takwa sebenarnya ada banyak, cuman yang disebutkan Sidin ini cuma 3. Yang pertama tadi dapat kita simpulkan bahwasanya orang itu memandang dirinya itu seorang hamba yang hina, dan memandang bahwasanya Tuhannya itu kuat lagi maha mulia. Yang kedua daripada sebab-sebab takwa, bahwa orang itu mengingat-ingat kebaikan yang Allah berikan kepadanya pada seluruh keadaan. Dan yang ketiga adalah mengingat kematian. Wa amma samaratuha, dan adapun buah daripada bertakwa, fasa'adatud daraini, maka yang didapati daripada 2 negeri ialah 2 negeri, maksudnya negeri dunia dan negeri akhirat. Amma fid dunya, dakalanya di dunia, fartifa'ul qadri, maka mengangkat Allah angkat kepadanya al-qadri, akan kekuatan. Wa jamalus siti, dan Allah akan memperbaiki, mengelokkan, akan mengelokkan Allah nama as-siti, akan nama baiknya. Maksud daripada fartifa'ul qadri ialah, misalkan begini, merasa kesusahan, ada orang yang merasa kesusahan, lalu gara-gara dia bertakwa kepada Allah, maka kesusahannya itu menjadi mudah karena dia bertakwa. Dan maksud daripada jamalul siti ialah, misalkan ada orang yang dirinya ini hendak melakukan maksiat, lalu dia ingat-ingat kepada Allah, lalu dia bertakwa. Nah, jadilah dia tidak jadi menggawi maksiat gara-gara dia bertakwa. Waktisabi, dan berusaha al-mawaddati minan nasi, daripada menolongi minan nasi, daripada orang-orang. Li'anna sahibat taqwa, karena bahwa orang yang bertakwa yu'azzimuhul asagir, dia memuliakan, menghargai al-asagir, akan anak-anak, akan yang lebih muda daripadanya. Wa yahabuhu, dan dia orang yang bertakwa akan menghormati al-akabiru, orang-orang yang lebih tinggi daripadanya. Wa yarahu kullu akilin, dan meriwayatkan, wa yarahu, dan melihat oleh dia, kullu akilin, setiap yang berakal, annahu bahwasanya orang yang bertakwa al-aula bil birri, lebih utama dengan kebaikan, wal ihsani, dan kebenaran. Wa amma fil akhirah, dan adapun buah daripada bertakwa ketika di akhirat, kena fan najatu,
maka terhindar minan nari, daripada api neraka. Nah, ini suatu amalan yang bagus juga, karena amalan-amalan yang membuat kita terhindar dari neraka itu sangat langka. Karena amalan-amalan yang buat masuk surga itu banyak, tapi amalan-amalan yang buat orang terhindar dari neraka itu sedikit. Karena orang itu sebelum masuk surga pasti disinggahkan dulu di neraka. Wal fauzu, dan mendapatkan keberuntungan biduhulil jannati, dengan masuk ke surga, wa kafal muttaqin, dan mencukupkan Allah akan orang-orang yang bertakwa itu syarafan, akan kemuliaan-kemuliaannya. Innallaha yaqulu fihim, sungguh Allah berfirman pada mengenai orang-orang yang bertakwa itu, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan mereka orang-orang yang bertakwa muhsinun, ialah orang yang baik. Sampai sini saja yang dapat ulun bacakan pada malam hari ini. Mohon maaf, ulun banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pula kepada Guru Arif Fajar Shodiq yang sudah membacakan kitab pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini maka berakhirlah pengajian rutin Mudzakaratul Ilmiyah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita dapat membawa keselamatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirul kalam, saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tersalah kata, serta apabila ada sanjungan yang terlalu berlebihan kepada guru-guru kita, karena melainkan itu hanyalah jumlah doaiyah semata dari saya. Kemudian marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa yang akan dibawakan guru kita Arif Fajar Shodiq. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wal adzabil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa amalan maqbulan wa tijaratan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farjal ham ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal muhtarifatan wasyadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sairil buldadil muslimina ammah innaka ala kulli shay'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.